Ini kalau berbicara tentang organisasi, saya bisa dibilang pada saat dunia SMA ini nih tidak terlalu aktif banget di dunia organisasi. Merupakan periode di mana aku aktif organisasi. Bagaimana sih cara abang-abang ini mengatasi transisi? Boleh cerita sedikit kalau ada culture shock yang dialami sama abang-abang ini? Sangat shock sebenarnya. Di masa kuliah aku harus berdebat dengan waktu kuliah, betul. Kalau kupu-kupu itu kuliah pulang, kalau Kuliah pura-pura pulang. kuliah rapat, itu kuliah. kitanya gitu. Kawan-kawan bisa lihat lah ya, di IGHM Pauntan, ternyata aku rasakan serunya sampai sekarang. Halo semuanya, selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Geofisika. Salam Geofisikawan Tanjung Pura, salam Geofisikawan Indonesia. Oke, pada hari ini saya perkenalkan Brigita Gusna Alessandra akan menemani podcast kita pada episode pada hari ini. Oke, nah jadi untuk episode podcast hari ini kita menampilkan ada dua narasumber yang sangat istimewa. Oke, mungkin saya nggak bakal spill dulu ya. Saya maunya supaya mereka dulu yang kenalan. Oke, mungkin yang pertama kita boleh kenalan dulu dengan abang yang ada di depan saya. Ini ada namanya Abang Abram Situmorang. Oke, mungkin boleh abang kenalan dulu dan posisinya sebagai apa? Oke, perkenalkan, nama aku Abram Widodo Sebastian Situmorang, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Geofisika FMI Pauntan 2024-2025. Oke, terima kasih kepada Bang Abram. Kemudian kita ke abang yang satunya lagi. Mungkin boleh Bang kenalan dulu? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Wiraputra. Untuk saat ini, saya diamanahkan menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura periode 2024-2025. Oke, nah nih teman-teman, seperti yang sudah teman-teman dengar, jadi pada hari ini kita mendatangkan dua tamu undangan yang sangat istimewa, yaitu mereka keduanya ini sebagai ketua himpunan ya, yang satunya dari FMIPA dan yang satunya lagi dari FEB. Nah, kalau boleh tahu Bang, untuk Himasi itu untuk prodi apa ya Bang? Kalau untuk Himasi ini nih jelas dari namanya ya Kak ya, Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Jadi untuk prodinya tersendiri itu prodi S1 Akuntansi Kak, yang kami naungi semuanya, seperti itu. Oke, jadi gitu guys. Nah, kalau untuk Bang Abram dari FMIPA ya, dari Geofisika. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke dalam podcastnya dan ngobrol-ngobrol kepada abang-abang kita ini, untuk teman-teman sekalian, untuk tema podcast kita pada hari ini yaitu dari seragam ke alma mater, bincang dunia kampus bersama. Oke, nah jadi dari temanya sendiri mungkin teman-teman udah kepikiran, oh kayaknya kita hari ini bakal bahas ini. Nah, jadi untuk sebelum kita masuk ke topik utamanya, mungkin aku juga penasaran dari abang-abang ini, dari semasa SMA-nya dulu pernah ikut organisasi apa sih? Nah, sampai sekarang itu bisa jadi ketua umum di suatu himpunan gitu ya, di suatu fakultas. Oke, mungkin saya boleh tanya dulu kepada Bang Wira, boleh? Oke, boleh cerita sedikit ya untuk waktu SMA-nya ikut apa aja sih? Terus sebelum jadi ketua umum itu pernah ikut apa aja gitu? Oke, terima kasih Kak ya. Iya. Ini kalau berbicara tentang organisasi, saya bisa dibilang pada saat dunia SMA ini nih tidak terlalu aktif banget di dunia organisasi. Karena yang pertama, kita sama-sama tahu kali ya, Bang Bram, kita pada saat SMA ini kan ada kejadian COVID-19. Oh iya. Jadi ya karena saya mikir ada kejadian COVID-19 itu tuh ya udah daripada saya ikut organisasi yang nanti pun tidak bisa bergerak kemana-mana. Jadi fokus saya pada saat di dunia SMA itu benar-benar untuk mencari prestasi di akademik Kak. Jadi kalau berbicara organisasi, ada saya ikut organisasi, tapi tidak sebagai kepengurusan, cuma kayak anggota aktif ya. Jadi kayak ada menjadi anggota aktif di ekskul keagamaan itu, terus yang kedua salah satu anggota di LCC 4 Pilar. Jadi kayak kegiatan perlombaan seperti Oh itu. iya. Nah mungkin jadi dari Bang Wira sendiri emang udah ada background ikut organisasi ya dari SMA, walaupun emang fokusnya di bidang prestasi gitu ya. Iya. Keren sekali teman-teman. Jadi bisa untuk pelajaran teman-teman juga. Nah kalau untuk Bang Abram sendiri gimana Bang? Kalau aku kurang lebih ya, jadi sebenarnya aku di SMA 4 Negeri Pontianak, kalau kawan-kawan tahu, di situ kita masuk 2019 dan kena COVID itu 2020 bulan Maret Bulan Maret. kalau nggak salah ya. Itu merupakan periode di mana aku aktif organisasi, betul kayak Bang Wira tadi, hanya anggota aktif.
Jadi kayak ada di Sispala, Siswa Pencipta Alam, PMR. Kebetulan waktu PMR itu jadi ketua PMR, bisa jadi ketua PMR karena pergantiannya sebelum COVID. Oh, oke. Jadi ditunjuk jadi ketua PMR, setelah ditunjuk COVID, udah nggak aktif lagi. Begitu juga di debat. Debat itu cuma ikut sekali latihan, terus nggak aktif lagi. Jadi istilahnya banyak sih yang mencoba mengikuti, tapi memang nggak sampai yang pengurus, nggak sampai yang aktif jadinya kemana-mana gitu. Tampil muka di depan dan masuk dalam grup WA aja. Oke, jadi bisa saya simpulkan dari kedua abang ini, jadi emang udah sama-sama punya background organisasi gitu, udah punya bayangan lah, oh untuk organisasi itu gini-gini loh cara kerjanya gitu ya. Nah, walaupun ada COVID ya, dan kita juga semuanya merasakan dampaknya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, beberapa tahun ke depan akhirnya kita bisa mulai aktif beraktivitas lagi gitu. Nah, oke, selanjutnya saya penasaran nih untuk abang-abang ini. Kan seperti yang kita tahu, organisasi di SMA itu tentunya berbeda dari organisasi di kampus. Mungkin cara manajemen waktunya, terus cara bagi waktunya, dan seperti yang kita tahu, untuk jadwal di kampus juga berbeda tentunya dari perkuliahan. Nah, bagaimana sih cara abang-abang ini mengatasi transisi, ataupun bahkan mungkin ada yang merasa culture shock gitu. Oh, kok di kuliah gini-gini ya? Aku disuruh ikut ini nih, tiba-tiba ikut himpunan gitu-gitu. Nah, gimana sih abang-abang ini memanajemen waktunya, dan boleh cerita sedikit kalau ada culture shock yang dialami sama abang-abang ini? Mungkin dari Bang Wira dulu Oke. boleh? Kalau dibilang ada culture shock-nya atau enggak, jelas ada Kak ya. Karena pas di masa SMA yang awalnya tuh memang gejala COVID-19, saya masuk ke dunia SMA itu tuh kelas 1. Kelas 1 pun itu enggak full kan. Kelas 1 enggak full, terus masuk lagi di kelas 12. Itu pun masuknya itu setengah hari. Jadi jam 7.45 atau jam 7 itu selesainya jam 12. Jadi ya kalau dibilang culture shock jelas ada pas masuk di dunia kampus. Pada saat awal-awal ya, itu kan kita PKKMB. PKKMB skala fakultas. Dari situ kan yang biasa di benak dalam pikiran mahasiswa baru ini kan, oh PKKMB ini ospek yang keras atau segala macam. Nah, pas masuk di situ, rupanya enggak juga. Karena dari Universitas Tanjung juga pada saat ini kan dah melarang keras adanya perpeloncoan yang ada di skala universitas. Oh, mulai nyaman nih. Tapi pas masuk ke prodi S1 akuntansi, mencoba masuk lagi ke dalam himpunan mahasiswa akuntansi kan, walaupun ada yang berbeda nih, ada sesuatu yang saya ingin mencoba yang dulunya saya tidak mencoba. Ketika saya masuk di lingkungan tersebut nyaman, tapi untuk memanajemen waktu ya kurang tidur itu pasti pada saat awal-awal, Pasti ya itu. kan. Terus kalau dulu pas SMA ketika ada kegiatan-kegiatan itu dapat surat dispen nih. Nah, surat dispen nih kan, surat dispen dari guru atau segala macam. Oh, aman lah absensi. Tapi kalau kita di kuliah nih kan pandai-pandai cari diri. Kalau kita mau ada kegiatan pada saat bentuk kuliah, ya kita pikir-pikir 2 kali lah. Karena nilai pastinya pasti bakal diperhatikan sama dosen. Jadi kalau bisa sih bagi diri saya ketika ada kegiatan pada saat jam-jam waktu kuliah, saya pending dulu. Tapi jelas itu yang menurut saya culture shock dulu. Iya, jadi lebih ke kayak ada dispensasinya agak susah ya perizinannya. Dan mungkin teman-teman yang kuliah juga udah sering merasakan gitu, di mana SMA kalau disuruh gurunya nih, oh kamu ikut lomba ini ya, nanti absennya biar ibu atau bapak aja yang handle. Tapi waktu di kuliahan ya kita emang ikut kegiatan ini, tapi ya kita juga harus manajemen waktunya, mau kuliah lagi, mau ikut lomba lagi, jadi gitu ya. Nah, kalau untuk Bang Wira sendiri ikut himpunannya dari semester 1 ya? Iya, kalau alur kaderisasinya, kalau kita berbicara alur kaderisasi dari himpunan mahasiswa akuntansi, itu pada saat masuk di prodi S1 akuntansi itu udah menjadi anggota aktifnya. Terus kita mengikuti kegiatan-kegiatan, ada kegiatan yang berbagai macam. Pada saat di semester 2-nya itu ada kepanitiaan. Di situ saya mencoba untuk terjun langsung di dalam kegiatan-kegiatan yang berbentuknya kepanitiaan. Barulah di semester 3 itu open recruitment sebagai pengurus, seperti itu. Iya, oke. Jadi gitu guys. Jadi udah pasti ada culture shock-nya ya, sesuai dengan pengalaman Bang Wira tadi. Nah, kalau untuk Bang Abram sendiri gimana? Apakah ada culture shock transisi antara SMA dan perkuliahan nih, Bang? Kalau ditanya culture shock ya istilahnya siapa sih yang nggak kaget? Sebelumnya kita pakai baju putih abu-abu, tiba-tiba kalau di Untan biru tua sama celana bebas.
untuk menjadi seorang pengurus di bagian kultur shocknya sih karena di SMA nggak merasakan lah ya jadi pengurus di gimana, hanya anggota KIP. Jadi bukan kultur shock lagi gitu. Sangat shock sebenarnya. Tiba-tiba di masa kuliah aku harus berdebat dengan waktu kuliah, betul, berdebat dengan waktu tidur, berdebat dengan tugas, baik tugas mata kuliah dan tugas di himpunan gitu. Tapi yang aku sadari apa sebenarnya kalau memang aku join himpunan ini karena seru sebenarnya. Aku ikut segala kegiatan di Prodi Geofisika oleh himpunan mahasiswa Geofisika itu karena seru. Jadi kalau memang dari awal aku udah merasa seru karena penasaran dan aku dapat serunya, selanjutnya aku nyaman-nyaman ya sih. Maksudnya nyaman dalam bentuk segala shock tersebut dapat teratasi lah. Oke. Kayak gitu sih. Oke, Bang Abram. Nah, jadi kan ada beberapa, mungkin banyak teman-teman yang di luar sana yang berpikir, kenapa sih harus join organisasi? Kenapa sih harus join himpunan? Mendingan aku jadi anak apa sih? Kura-kura kupu-kupu ya. Iya. Kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu kuliah pulang, kalau Kuliah kura-kura kuliah rapat. Itu kitanya gitu. Nah, jadi banyak teman-teman mikir kayak, kenapa sih aku nggak mau aja deh join himpunan karena itu tuh mengganggu waktu belajar atau waktu kuliahku. Nah, gimana sih tanggapan abang-abang ini gitu? Untuk teman-teman yang merasa seperti itu. Nah, dan juga banyak teman-teman yang penasaran nih kayak, abang-abang ini ikut himpunan tuh dapatnya apa aja sih? Kan nggak digaji nih abang-abang ini. Itu udah jelas banget nggak digaji. Tapi kenapa setia banget gitu sampai bisa jadi ketua himpunan gitu. Nah, mungkin boleh sharing sedikit dari Bang Abram dulu mungkin? Oke, kalau dari aku ya manfaat ikut himpunan dia. Iya. Mungkin tadi udah aku sebut sebelumnya himpunan itu seru. Betul ya, Bang Mira ya? Pasti seru. Pasti seru. Kekeluargaannya dapat ya. Jadi aku pernah berjanji sama senior aku, Muhammad Humam Batullah. Aku bilang ke dia nanya ke aku pertama, Bram, kau masuk himpunan nggak? Masuk Bang, kalau seru. Jadi kalau tak seru kau keluar aku Bang. Buat apa aku ikuti sesuatu yang memang sebenarnya tidak hati aku dan ternyata memang tidak seru gitu. Tapi mungkin kawan-kawan bisa lihat lah ya di IG HMGF Untan, ternyata aku rasakan serunya sampai sekarang, sampai aku menjadi ketua umum. Di situ sih. Terus yang didapat lah ya dari himpunan mahasiswa ini, selain seru, nomor satu, tentu ada skill-skill yang tidak dipelajari lah pada saat mata kuliah. Jadi skill-skillnya apa? Dalam bentuk skill sosial, belajar bersosialisasi, belajar manajemen waktu yang sudah berdebat-debat ya kita tadi ya, dengan segala macam, dan ilmu komunikasi sih. Itu yang bisa didapati dari soft skill sosial yang aku dapati di himpunan. Itu sih Brigita. Oke, nah jadi teman-teman sebenarnya untuk kebimbangan teman-teman yang pernah mikir aku nggak mau join himpunan bla bla bla, sebenarnya setiap hal yang kita ikuti ada manfaatnya ya Bang. Betul. Apalagi masuk himpunan, nggak mungkin kan ada himpunan di suatu fakultas atau di satu universitas tapi nggak ada gunanya. Untuk apa gitu dia masih berdiri sampai sekarang gitu tuh teman-teman. Nah kalau untuk Bang Wira sendiri gimana nih? Oke, kalau dari pribadi saya sendiri ya, saya mengikuti organisasi ini nih karena ada satu hal. Saya ingin mematahkan stigma dari teman-teman media sosial TikTok ya. Gitu ya. Karena yang beredar luas nih kan ketika kita join organisasi, kuliah terbengkalai. Itu yang saya ingin patahkan stigma yang ada di luar masyarakat yang sedang beredar lah. Gitu. Terus saya coba buktikan nih pada saat semester 1, semester 2 saya aktif di kegiatan organisasian, alhamdulillah IPK saya masih 4. Itu alhamdulillahnya. Jadi ketika saya ditanya sama adik-adik yang baru masuk, Bang, itu abang nih tidak balik kadang, terus balik malam-malam, emang tidak belajar di rumah? Abang nih kalau misalkan belajar bukan nak kutu buku. Abang tipikal yang ketika belajar ya kita aktif juga dalam kelas. Itu yang harus kita bawa ketika kita aktif organisasi. Kita tunjukkan organisasi kita nih, Korsa PDH kita nih, kita bawa dalam kelas, kita aktif juga di dalam dunia perkuliahan. Kayak misal ada sesi diskusi dalam kelas, kita aktif juga. Dari situlah kan kita belajar juga tuh. Betul tadi yang dikatakan oleh Abram. Ketika kita berorganisasi ini kan tidak hanya melatih daya pikir kan. Pasti ada sesuatu hal yang tidak kita dapat pelajari dalam kelas. Contoh kecilnya skill kepemimpinan, skill komunikasi, skill negosiasi. Ya kayak teman-teman di luar sana
ketika kita berorganisasi membuat event-event besar, kalau nggak ada skill negosiasi, macam mana kita mau menggait sponsor atau partner? Ya seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang jangan takutlah untuk berorganisasi karena benefit manfaatnya itu tidak dirasakan secara langsung, tapi dampaknya tuh pas jangka panjang. Contoh relasi kayak seperti ini nih. Saya Iya, dari iya. prodi akuntansi tapi bisa berkawan-kawan juga sama anak-anak Iya, iya. FIPA Betul. seperti itu. Nah, jadi dari penjelasan abang-abang ini mungkin bisa saya simpulkan kalau belajar itu sebenarnya bisa di mana aja gitu, nggak hanya di ruangan kelas. Dan buktinya abang kita satu ini Bang Wira bisa dapat IPK 4 gitu Iya. guys. Dan kuliahnya juga nggak terbengkalai gitu. Nah, karena umumnya untuk jadwal himpunan itu, kegiatan himpunan itu biasanya berbeda kan dari jadwal perkuliahan gitu. Jadi semampunya pengurus-pengurus himpunan itu bakal cari jadwal yang teman-teman free gitu loh supaya teman-teman bisa tetap ikut gitu. Nah, mungkin saya penasaran juga untuk gimana sih keadaan atau kondisi di setiap himpunan yang abang-abang ini ampuh gitu. Nah, ini kan beda nih, beda fakultas juga nih, kayak Oke. penasaran lah ya. Nah, untuk Himasi itu bagaimana cara kerjanya, untuk HMG gimana cara kerjanya. Nah, sesuai yang pernah saya dengarkan untuk style setiap pemimpin itu beda-beda ya. Gitu. Betul. Bang Abram Oke, say gitu. oke, oke. Nah, mungkin abang-abang boleh sharing dulu lah gimana. Mungkin Bang Abram duluan. Oke, boleh. Jadi untuk di HMG itu sendiri ya, perancangan program kerja itu pasti sebelum pemaparan rapat kerja. Di situ kita menyusun segala program kerja, kapan kita akan melaksanakannya, bagaimana kita melaksanakannya, dan bagaimana proses untuk melaksanakannya. Dari hal itu kita bisa susun lah. Toh yang melaksanakan kita, yang nyusun kita, yang bikin kita, yang ngerjakan juga kita gitu. Masa kita nggak bisa atur waktu sedemikian rupa senyamannya kita. Jadi kalau di HMG, alhamdulillahnya itu sudah berjalan sebagaimana mestinya lah ya. Ada pembagian waktu untuk kuliah bagaimana dan organisasi bagaimana. Nah, di organisasi kan banyak tuh runtutannya. Ada rapat-rapatnya lah, ada hari-H kegiatannya lah, ada koordinasi-koordinasi kecil. Itu memang disusun di sedemikian rupa gitu. Agar memang kawan-kawan yang melaksanakan, kawan-kawan yang mempersiapkan itu senyamannya. Kalau contoh kecil lah ya, kalau di aku, kita sama-sama tahu kita punya jam kuliah nih. Jam kuliah, dengan jam kuliah tersebut, misal jeda gitu. Kuliah pagi, terus jeda, sampai sore kuliah lagi sore. Pasti di jeda itu kawan-kawan kita lah ya contohnya. Pulangnya dah sih. Iya, pulang. Buat apa kita nunggu lagi gitu. Atau dalam Iya, iya. ngopi gitu kan. Ngopi. Aku mensiasati koordinasi-koordinasi itu terjadi di waktu-waktu senggang tersebut. Dan bukan hanya di waktu senggang tersebut, tapi benar-benar di saat itu gitu. Karena jadi kita tidak perlu capek-capek lagi nyusun waktu, kapan ketemunya, kapan rapatnya, kita tidak perlu nunggu lama-lama lagi gitu. Kau bisanya kapan? Karena memang kalau kita ingat lah ya, rapat tuh susah di situ. Iya. Mengumpulkan orang yang sedemikian banyak, terus nunggu mereka datang, dan begitu datang, begitu waktunya rapat belum lengkap loh orangnya. Dan kita rasakan lah ya bagaimana rapatnya kayak gitu ya. Ya, aku siasati kayak gitu sih. Untuk manajemen waktu aku. Gitu bagi kita. Ya, nah jadi karena di himpunan itu banyak kepala ya, banyak orangnya dan kegiatannya juga pastinya beda-beda gitu. Jadi emang salah satu struggle yang besar itu di situ guys untuk pembagian waktunya. Nah, kalau untuk Bang Wira sendiri gimana nih Oke, di ini Himasi? menarik ya. Mm-mm. Karena pada saat itu kan ada diskusi lah sama Abram, ya kan. Ya, Abram said ketika organisasi ini kan pasti mempunyai style yang berbeda-beda. Iya, iya. Itu yang saya rasakan juga nih, saya mendengarkan cerita dari teman-teman FIPA yang ada di sini ini kan. Ya, saya melihat ada sedikit perbedaannya. Ketika di himpunan mahasiswa akuntansi, untuk yang pengurus itu kan di tahun keduanya baru bisa menjadi staff gitu kan. Terus gimana sih cara alur kerjanya? Ya sama juga. Kita pencanangan ke program kerja ini kan sebelum pada saat raker. Di saat raker itulah kita baru bahas sama-sama nih. Kita bedah apakah program ini masih relevan atau enggak, apakah masih sanggup kita laksanakan atau enggak. Terus pada saat kegiatan-kegiatan ini apakah dapat menimbulkan manfaat enggak nih untuk yang kebermanfaatan yang luas, baik itu dari
panitia pengurusnya, apakah dari masyarakatnya, apakah dari sivitas akademikanya mendapatkan manfaat yang udah kita lakukan. Tapi perbedaan yang saya lihat ya, kalau misalkan dari HMG FMIPA dengan Himpunan Mahasiswa Akuntansi ini bisa saya lihat dari kayak program kerjanya gitu. Kalau program kerja kami ini kan ada 4 bidang nih, ada 4 bidang yang terkhususkan di bidang yang benar-benar fokus di pengembangan sumber daya mahasiswa ini ada bidang tersendiri yaitu PSDM. Jadi program kerjanya terfokuskan untuk bentuk kepanitiaan. Dari situlah kepanitiaan ini bisa berkembang lagi dengan kegiatan-kegiatan yang cukup banyak bisa saya katakan. Tapi kegiatan-kegiatan ini kalau kita rasakan secara pribadi itu tadi yang saya pernah sampaikan tadi barusan, nggak bisa dampaknya secara langsung, tapi di kemudian hari juga pasti baru kita rasakanlah dampak itu. Kalau saya lihat sih perbedaan seperti itu ya dari kita, itu mungkin sih kalau dari saya. Oke, jadi gitu nih teman-teman. Nah, jadi ada satu hal lagi yang aku juga penasaran dari kedua abang yang hebat ini. Nah, tentunya di suatu himpunan kita memimpin banyak orang. Kita memimpin beberapa bidang. Kita banyak berkomunikasi dengan dosen-dosen, bahkan orang-orang luar gitu untuk suatu kegiatan. Nah, apa sih satu struggle atau boleh beberapa nih, satu struggle yang paling benar-benar buat abang-abang ini kok kayak gini ya gitu, dan bagaimana cara abang-abang itu mengatasi masalah tersebut? Mungkin dari Bang Abram dulu boleh. Struggle ya? Ya, mungkin struggle sama gimana sih kok komunikasi sama dosen gini-gini amat ya gitu, atau cari dana untuk kegiatan gini-gini amat ya, atau ada masalah nih antara sesama pengurus gitu. Gimana sih cara Bang Abram mengatasi masalah-masalah tersebut? Aku bingung sih sebenarnya struggle apa gitu yang aku ceritakan ya. Karena kalau memang struggle dan masalah-masalah kecil, aku yakin sih pasti ada lah ya. Dan kalau mau kita jabarkan tuh terlalu luas lah kayaknya. udah habis durasi podcast kita di sini. Yang aku pengen kasih tahu sih sebenarnya kalau struggle kayak gitu, kuncinya cuma satu sih. Aku nggak bakal kasih tahu masalahnya apa karena aku rasa banyak lah dan payah nak cerita kan. Yang aku bisa kasih tahu tuh bagaimana cara mengatasinya ya. Ya. Koordinasi, ilmu komunikasi antar kita sebagai sesama pengurus dalam melaksanakan program kerja gitu. Contoh kecilnya. Jadi sebelum melaksanakan program kerja kita komunikasi bagaimana kita melakukannya, kapan kita melakukannya, apa yang perlu disiapkan, dan dari apa yang perlu disiapkan itu kapan lagi kita nyiapkannya, kapan hamin berapa kita harus ada. Aku yakin kalau hal-hal itu memang berjalan dengan mulus, struggle-struggle kayak tadi itu tidak bakal ada sih. Tapi untuk internal pengurus, aku rasa ya balik lagi sih tadi kita berkumpul dengan menghimpun para mahasiswa-mahasiswa yang di prodi kita, aku rasa tidak bakal ada masalah internal. Hal-hal kecil kayak gitu memang kalau kita sikapi dengan profesional, kita bergerak sebagai pengurus himpunan, aku yakin sikap-sikap masalah-masalah kayak gitu kayak tadi bakal terlewatkan. Itu aja sih dari kita. Oke, Bang Abram. Jadi kuncinya komunikasi gitu. Komunikasi. Oke. Nah, kalau untuk Bang Wira sendiri gimana di Himasi ini? Oke, kalau pendapat saya pribadi ya, ini saya ada kutipan sedikit sih yang pernah saya baca. Leiden is legend. Itu memimpin adalah menderita. Menderitanya seperti apa sih maksudnya? Ya ketika kita memimpin banyak kepala, kan kita harus serap nih satu persatu pendapat mereka. Kalau ketika kita tidak mendengarkan salah satu pendapat ya pastinya ada yang tersinggung. Nah, dari situlah dari saya pribadi ketika memimpin teman-teman pengurus himpunan mahasiswa akuntansi harus sabar. Ya, karena saya yakin teman-teman pengurus himpunan mahasiswa akuntansi kan pasti punya pendapat yang sangat-sangat berbeda-beda nih, karena beda-beda kepala gitu kan. Dan mungkin kalau berbicara tentang struggle di dunia organisasi, ya tadi betul apa yang dikatakan Mas Abram gitu kan, ke komunikasi, koordinasi yang mungkin teman-teman di seluruh organisasi lah itu harus kita mencari solusi yang paling tepatnya gimana nih biar koordinasi kayak ini kayak gimana sih, bukannya aku udah kasih tahu kau kemarin gitu kan, kayak ada miskomnya. Nah itulah menjadi PR yang sangat-sangat vital, karena ketika kita kegiatan pada saat hari H tapi tidak kita prepare pada saat hari-hari sebelumnya kan
menurut saya bisa kacau pada saat hari H. Dan macam mana cara atasin atau solusi yang terbaik menurut saya ya kita bisa mendengarkan sesama lah seksama gitu ketika pendapat si A, si B, si C memberikan saran masukan ya kita satukan menjadi pendapat yang sangat-sangat luar biasa karena ketika pendapat yang dikumpulkan itu pasti akan berdampak yang sangat signifikan. Ya, seperti itulah kalau struggle di organisasi. Iya, oke. Nah, jadi bisa saya bilang abang-abang ini kayak udah jadi cosplaynya direktur-direktur muda gitu, CEO-CEO ya. Soalnya udah dari dunia perkuliahan mereka udah memimpin banyak orang gitu, udah mimpin rapat, udah mimpin satu himpunan, udah banyak lah pokoknya pengalaman-pengalamannya. Udah punya soft skill yang kayak mumpuni tuh jadi CEO-CEO muda gitu ya. Amin. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, oke, mungkin untuk yang selanjutnya mungkin saya boleh bertanya sama abang-abang ini apa sih kira-kira motivasi atau pesan-pesannya kepada teman-teman di luar sana ataupun teman-teman yang baru masuk maba ya, maba-maba yang baru masuk Ya, baru. dan tahun depannya mereka pastinya udah mau ikut himpunan gitu ya, udah bisa ikut himpunan. Nah, apa sih pesan-pesan untuk dari abang-abang ini untuk teman-teman kita yang tahun depan udah bisa masuk himpunan gitu? Mungkin dari Bang Wira dulu. Nih, boleh Oke, kasih motivasi terbaiknya. pesan untuk adik-adik mahasiswa baru Iya, ya. iya. Saya juga ada kata-kata gitu ya, jika proses itu adalah luka dan bertahan adalah bentuk cinta yang paling Iya, nyata, maka sumber patah hati yang paling sangat menyakitkan adalah ketika mencintai. Wes. Itu maksudnya apa? Ketika kita berproses, itu ada kalanya kita capek, ada kalanya kita senang, Iya, ada iya. suka dukanya. Tapi kalau kita bertahan, itu kan salah satu bentuk cinta yang paling nyata gitu kan. Misalnya kita dalam berhubungan gitu kan. Kalau kita bertahan, itu kan pasti adalah salah satu bentuk cinta yang paling nyata. Ketika teman-teman mencoba masuk ke organisasi, ya, cobalah dulu untuk belajar untuk prosesnya. Ambillah segala macam ilmu yang bisa didapatkan karena ilmu-ilmu yang di organisasi itu kan bisa saya yakini tidak hanya dalam kelas itu bisa kita dapatkan. Iya. Di luar kelas juga kayak relasi, sosialisasi, komunikasi, kepemimpinan, teamwork, kerjasama itu semua bisa kita dapatkan. Terus bertahanlah karena ketika kita mencoba bertahan, timbul ada rasa cintanya. Dari situlah teman-teman dunia perkuliahan itu menurut saya nikmatilah dulu. Nikmati segala prosesnya, nikmati segala perjalanannya. Insya Allah kedepannya pasti akan memuai hasil yang sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Seperti itulah kalau bisa saya katakan yang motivasi untuk adik-adik mahasiswa baru gitu. Oke, keren banget nih Bang Wira. Jadi untuk teman-teman semuanya kalau diterpa masalah atau badai gitu ya di dunia perkuliahan, jadi jangan langsung nyerah. Kalau misal udah ikut himpunan nih, tiba-tiba ada masalah, kok gini banget ya, waktunya kepotong banget. Udah deh, aku mau mundur aja. Itu nggak bisa kayak gitu ya. Karena mungkin sekarang ini kan lagi timbul Gen Z, tapi ada Gen Z. juga yang saya saat ini dengarnya ada generasi strawberry. Oh iya kan? iya pernah dengar. Apalagi Generasi strawberry itu luarnya bagus, tapi dalamnya lembek. Lemah Asam, gitu ya. asam gitu. Itu yang digambarkan oleh Gen X yang terdahulu tuh bilang ke kita gitu. Nah, itu coba kita putuskan stigmanya nih Betul. dari sekarang. Itu ya adik-adik mahasiswa baru Kita bantahkan stigma-stigma mereka. Iya, Oke. Ya. Nah, kalau untuk dari Bang Abram sendiri nih gimana? Keluarkan motivasi terbaiknya untuk adik-adik kita. Oke, sebenarnya aku sangat terpana ya sama motivasi Radio sampai ada lengkap lah ya, ada latar belakangnya, masalahnya, batasan masalahnya. Satu sih yang aku bisa ingatkan ke kawan-kawan yang memang menjadi motivasi aku gitu ya. Ini dari aku pribadi, jangan pernah menyia-nyiakan waktu kosong untuk kosong. Jadi isi waktu kosong tersebut dengan hal-hal yang memang menyerukan lah. Jangan sampai waktu kosong tersebut tersia-sia, terbuang-buang dengan hal-hal yang bisa kita lakukan kapanpun gitu sebenarnya. Istilahnya kita sebagai mahasiswa di sini sekarang, kita punya wadah, kita punya waktu untuk mengembangkan diri kita. Iya. Jadi di luar sebagai mahasiswa tentu hal yang paling pertama kita lakukan mengembangkan akademik kita, betul ya? Betul. Aku rasa semuanya setuju. Dan untuk mengembangkan hal selain akademik dengan nama mahasiswa itu kita bisa dapat banyak kok. Hal yang selalu aku tekankan kepada semua orang yang aku kenal, semua orang adik-adik, semua adik-adik aku mungkin, jika memang kalian ingin berproses belajar, itu merupakan masa mahasiswa baru. Jadi di masa itulah kalian pembekalan untuk kedepannya bagaimana.
Jangan sampai waktu itu kosong sehingga pembekalan itu tidak tersampaikan gitu ke mereka. Silakan ikuti dimanapun tanpa terbatas. Jadi tidak hanya di lingkungan kampus boleh, di luar boleh. Untuk misal jadi barista cari ilmu kopi, boleh. Iya. Itu ilmu, itu tidak kosong. Untuk ilmu sosial di himpunan ada. Iya. Untuk mengembangkan minat bakat, UKM ada. UKM tidak hanya yang di fakultas, di prodi ada. Iya, betul. Untuk organisasi-organisasi di luar juga banyak gitu. Istilahnya manfaatkan waktu muda kita dengan melakukan hal-hal yang seru agar di masa tua kita ya paling basic kita punya cerita lah buat Iya. anak Iya, kita. betul. Ada satu kata gak nih? Satu kalimat lah. Apa Muda, tuh? Iya, muda iya. berkelana, tua bercerita. Itu dia. Oh iya iya. Itu sebenarnya itu Tepat banget. mau aku pakai tadi kata-katanya. Jadi udah dipakai berdua ya. Udah terpakai duluan. Ya itu aja sih dari aku Brigita. Oke, keren banget nih Bang Abram. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin jangan berhenti untuk haus akan ilmu ya. Betul, Tetap betul. gali ilmu mumpung kalian masih muda nih teman-teman. Untuk apa kalian terus berdiam di kamar kalian dan scroll TikTok gitu dan Betul, betul. terus dikata-katain generasi strawberry. Please kita harus patahkan stigma-stigma itu. Oke. Nah, mungkin untuk di akhir kata dari abang-abang ada closing statement-nya. Udah dulu. Closing statement oke. terakhir. Oke nih. Mungkin closing statement yang bisa saya sampaikan ini kita sebagai mahasiswa ketika di kampus memang harus belajar tentang akademik. Tapi ketika kita di luar kampus, masyarakat itu tidak memandang kita ini jurusan apa. Ya, karena berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika saya ada kegiatan kayak pengabdian kepada masyarakat itu, mereka nggak nanya kamu ini prodi apa, kamu ini iya, jurusan iya. apa. Mereka hanya tahu kamu ini mahasiswa, Iya, iya. bisa segala hal. Mm-mm. Ya, bahkan ada pada satu momen di mana kamu mahasiswa gak? Boleh dong mimpin doa? Ah, Nah, iya, itu iya, iya. padahal tidak Sering ada terjadi. hubungannya tentang agama gitu prodi saya. Maka saya ingin sampaikan ketika teman-teman menjadi mahasiswa, janganlah membawa nama buruk mahasiswa itu kepada masyarakat. Karena yang masyarakat tahu mahasiswa itu adalah pemuda yang intelektual, mempunyai kecerdasan yang pastinya di atas dari tingkat Iya, siswa iya, seperti itu. Jadi ketika teman-teman untuk mencari ilmu tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas bisa didapatkan dengan ya tadi ini berorganisasi. Banyak juga sekarang nih program-program yang dicanangkan ya dari Kemendikbudristek, tapi yang sekarang udah dipecah nih ya kementeriannya. Tapi jelas saya harapkan banyak program itu yang bisa teman-teman ikutin. Ya, selain ya mungkin kalau misalkan teman-teman mau ikut magang atau segala macam, itu bisa teman-teman kembangkan. Karena keluarlah dari zona nyaman. Karena zona nyaman yang paling nyaman itu tidak baik bagi diri sendiri. Itu mungkin ya closing statement dari saya. Oke, keren banget nih Bang Wira. Jadi banyak cara untuk menjadi mahasiswa hebat atau Ya, mahasiswa betul. super bisa. Dan salah satu caranya adalah dengan masuk himpunan. Ah, itu Iya. itu boleh itu betul tuh. Betul banget. masuk. Nah, oke, kalau dari Bang Abram sendiri nih gimana untuk closing statement-nya kepada teman-teman yang nonton podcast kita pada hari ini? Oke, karena tema kita tadi apa Brigita? Tema kita dari seragam ke alma mater, bincang dunia kampus bersama. Dapat dipantau lah ya, dapat dilihat juga dari tema podcast kita hari ini sebenarnya pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh kami kepada mantan-mantan seragam ini diharapkan yang tadi udah aku bilang isi masa mudanya lah. Isi masa mudanya dengan nama mahasiswa, manfaatkan nama mahasiswa sebaik mungkin, tapi betul kata Bang Wira tadi, dijaga nama baik mahasiswanya. Betul. Jadi jangan kita disuruh doa tuh nunjuk-nunjuk, tuh membuat nama buruk dah tuh. Iya betul. Banyak skill yang bisa didapati, baik soft skill, hard skill, skill yang bisa didapatkan dari nama mahasiswa itu. Dari mahasiswa juga bisa jadi pengurus, bisa ikut kepanitiaan. Yang paling aku soroti sih sebenarnya kalau dari nama mahasiswa itu ikut lomba. Jadi iya, iya. mungkin ada beberapa lomba yang memang hanya bisa diikuti mahasiswa, betul ya? Iya betul. Iya, iya, iya. Untuk kalangan umum itu kita bukan ngelawan yang seumuran kita, kita udah ngelawan orang-orang yang lebih hebat lagi. Dan kalau kita memang ikuti lomba dengan nama mahasiswa S1 ya, aku rasa bisa dapat ilmu lah kita dari hal itu. Kita bisa membanggakan nama mahasiswa itu sendiri.
Itu aja sih. Jangan lupa diisi masa mudanya kawan-kawan. Ya, jadi kita jadi mahasiswa ini sebenarnya udah dapat privilege banget ya. Betul. Ya, dimana banyak teman-teman kita yang pengen kuliah tapi nggak bisa, tapi kita udah di bangku kuliah nih. Jadi please kalian harus mengisi waktu-waktu kalian dengan semua kegiatan yang ada. Jangan cuma berdiam diri, jangan jadi generasi strawberry terus stuck di tempat yang tetap yang sama. Nah, jadi itu ya. Nah, mungkin sekian episode kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bang Wira atas cerita-cerita kerennya dari Himasi, dan kemudian kepada Bang Abram ya dari HMG. Mungkin sekian untuk podcast kita untuk episode hari ini. Terima kasih kepada CV Jaya Asih yang sudah memfasilitasi episode pada hari ini, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. See you guys.